Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran saya. Kali ini saya akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Nur Faradina. Nomor induk mahasiswa 218620814111 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya biasa dipanggil Farah. Alamat saya Kranji, Paciran, Lamongan. Di sini saya mengajar di kelas 10, maka dari itu fasenya adalah fase E. Di dalam media pembelajaran saya juga terdapat komponen yang ada pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yakni ada capaian pembelajaran. Dan bab yang saya pakai kali ini yakni bab 3 yang berisi materi Fathul Mekah. Pada fase E, yakni pada kelas 10, isi dari capaian pembelajaran pada bab 3 yang berisi materi Fathul Mekah yakni peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah di kehidupan masa kini dan masa depan. Setelah tadi kita telah membahas capaian pembelajaran pada bab 3 Fathul Mekah, yang selanjutnya komponen pada kurikulum Merdeka yakni tujuan pembelajaran. Kemudian isi dari tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah yang muncul dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Kemudian komponen yang selanjutnya yakni media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ini, pada saat saya mengajar siswa, saya membutuhkan buku, yang kedua ada modul ajar, yang ketiga ada papan tulis, yang keempat ada pulpen, spidol, penghapus, yang kelima ada laptop, yang keenam ada LCD proyektor, dan yang ketujuh ada akses internet. Kemudian kita melangkah ke komponen yang berikutnya yakni bentuk asesmen. Kemudian bentuk asesmen yang saya gunakan di sini ada dua macam. Yang pertama yakni asesmen formatif yang dilakukan dengan observasi dan asesmen formatif sumatif yang dilakukan dengan ulangan harian setelah menyelesaikan satu bab pelajaran.
Setelah sudah saya katakan tadi sedikit sebelumnya, sekarang kita akan memasuki materi kita pada pertemuan kali ini, yakni pada bab 3 materi Fathul Mekah. Pada materi Fathul Mekah kali ini, di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, yang kedua ada faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah, dan yang ketiga ada Haji Wada. Pada subbab yang pertama kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar ini menyebabkan terjadinya Fathul Mekah. Poin yang kedua pada materi kali ini yakni faktor keberhasilan Fathul Mekah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Dalam perkemahan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Kemudian, demi menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia memperoleh keamanan. Dan yang kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Dan yang ketiga, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Kemudian pada subbab yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini yakni tentang Haji Wada. Setelah 23 tahun perjuangan dakwah berlalu, Rasulullah bersama umat muslim bertolak ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Haji Wada. Kata Wada sendiri berarti perpisahan karena tidak lama setelah itu Nabi Muhammad wafat. Jadi Haji Wada adalah haji pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah. Haji Wada ada 3 nama lain. Yang pertama Hajjat al-Islam, yang kedua Hajjat al-Balagh, dan yang ketiga Hajjat at-Tamam. Kemudian pada Haji Wada, Rasulullah menyampaikan beberapa pesan atau khutbah. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan.
Tetap semangat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk tetap belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.